Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sayang di SMA Negeri 1 Batu Jajar, dan selamat datang di kelas geografi, begitu ya. Mungkin ketika SMP kalian pernah mendengar kata-kata geografi, kemudian apa sih itu geografi, kemudian kita akan berkenalan gitu dengan geografi. Nah, karena ternyata bumi satu-satunya rumah kita, dan ya kita tak punya pilihan lain selain harus mengerti, mempelajari, merawat, dan mencintai bumi, begitu ya anak-anak. Maka geografi nanti pasti akan ada kaitannya dengan planet kita tercinta, yaitu bumi. Oke. Halo guys, sudah siap menjelajahi planet bumi? Ayo let's go. Tapi kita kenalan dulu yuk. Kan harus kenalan ya. Karena tak kenal maka tak aruf, harus kenalan gitu ya. Nah, ini foto saya. Nama saya Rizky Fadlillah SPD, begitu ya. Guru geografi di Semen 1 Batu Jajar. Lahir di Bandung 15 Mei 28 tahun yang lalu atau 1992 gitu. Rumah saya di mana ya? Di Banjaran di Kabupaten Bandung. Kemudian mau tahu lebih banyak? Silahkan follow aja di Instagram ya @rizkyfadlillah_ atau di nomor WhatsApp 08953920057788, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, adapun tata tertib belajar daring geografi atau belajar online geografi. Ini adalah tata tertib belajar daring bersama saya. 1. Jika akan menghubungi saya di WhatsApp, begitu, baik itu menanyakan tugas atau apapun, diwajibkan untuk selalu mengucapkan salam ketika memulai percakapan, begitu. Dilarang menggunakan huruf P untuk memulai percakapan, karena kita harus sopan dan santun, begitu ya. Diawali dengan salam. Dan 2, gunakan bahasa yang sopan dan santun, begitu ya. 3, jam pelayanan pertanyaan jika mau bertanya mengenai pelajaran dan sebagainya hanya sampai pukul 9 malam. Nah, lebih dari itu akan dibalas besoknya. Yang 4, selalu kerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, jika tugasnya harus beres hari Senin, maka Senin harus dikerjakan, begitu. Jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda nanti tugasnya akan menumpuk dan bikin pusing. Nah, jika ada kendala dalam pengumpulan tugas, bisa langsung melapor ke saya dengan alasan yang jelas melalui WhatsApp tadi dan sebagainya. Oke, sudah siap? Kita let's go ya. Nah, geografi kelas 10 semester 1. Apa sih yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 1? Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bab pengetahuan dasar geografi. Jadi nanti di bab 1 ini di bab 1 ini pengetahuan dasar geografi, kalian akan mengetahui apa sih geografi itu, gitu ya. Kemudian kita kenalan yuk, nah gitu. Jadi di bab 1 ini kita akan mengetahui apa aja sih yang dimaksud dengan geografi, kemudian apa yang dipelajarinya, apa yang berhubungan dengan bumi, kemudian dan lain-lain. Itu nanti akan dipelajari di bab 1 ya. Kemudian bab 2 adalah dasar-dasar pemetaan, PJ atau penginderaan jauh, dan SIG atau sistem informasi geografi. Keterangannya itu adalah di mana peta-peta dan peta, begitu. Kalau tadi bab 1 adalah membahas mengenai kita kenalan dengan geografi, kemudian di bab kedua itu kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar pemetaan, gitu. Karena geografi tidak akan terlepas dari peta, begitu ya, peta globe dan sebagainya. Sehingga bab 2 nanti kita akan mempelajari mengenai peta. Oke, bab 3-nya
kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah penelitian geografi. Karena geografi adalah sebuah ilmu, maka harus ada penelitian. Nah, bagaimana sih cara meneliti geografi begitu? Bab 4-nya yaitu mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, di sini kita akan sudah mulai masuk kepada apa yang dipelajari oleh geografi. Di sini kita akan mempelajari bumi asalnya dari mana sih begitu. Kemudian ada planet apa aja sih di sekeliling bumi, kemudian bintang ada berapa sih dan sebagainya ya. Dan kenapa sih bagaimana terciptanya bumi, bagaimana terciptanya matahari dan sebagainya, itu nanti akan dipelajari di bab 4. Nah, 4 bab ini yang akan kita pelajari di semester 1. Yang pertama, pengetahuan dasar geografi, kita kenalan. Yang kedua, dasar-dasar pemetaan. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian. Dan yang keempat, bumi sebagai ruang kehidupan. Nanti di semester 2 kita akan belajar mengenai udara, mengenai tanah, mengenai bencana alam dan sebagainya begitu ya. Kita lanjut. Nah, perhatian dulu, setelah ini setiap materi yang dijelaskan maka silakan videonya untuk di pause terlebih dahulu, kemudian catat materi di buku tulis geografi masing-masing begitu ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk isi absen dulu. Isi absen linknya ada di postingan ya, yaitu bdr.seman1batujajar.sch.id begitu ya. Oke, kita lanjut. Bab 1, pengetahuan dasar geografi. Silakan ditulis di bukunya. Bab 1, pengetahuan dasar geografi. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke sejarah dulu. Sejarah geografi dan tokoh-tokohnya. Bagaimana sih geografi ini sehingga bisa menjadi ilmu dan dipelajari sampai sekarang? Ini tentu ada sejarahnya begitu ya. Oke. Tahap pertama itu ada yang namanya geografi klasik begitu. Geografi klasik ini, pada zaman ini fenomena geografis masih menggunakan anggapan belaka dan mitos gitu. Jadi kalau misalkan ada kejadian alam pasti dianggap dengan mitos, kayak misalkan gerhana itu misalkan ada yang bilang dimakan naga dan sebagainya. Nah, itu adalah pada masa geografi klasik, padahal kan nggak seperti itu. Jadi tidak menggunakan akal sehat atau kurang menggunakan akal sehat. Kondisi ini berlangsung lama sampai abad ke-6 sebelum Masehi begitu. Itu namanya geografi klasik. Yang kedua namanya geografi abad pertengahan. Di sini Romawi jatuh, kemudian dunia barat atau Eropa dicengkram dalam era kegelapan begitu. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan justru mulai berkembang pesat di Timur Tengah atau di daerah Jazirah Arab, sehingga nanti di zaman ini, di abad pertengahan ini, banyak muncul tokoh-tokoh geografi yang mempelajari bumi dari kalangan orang Arab begitu ya. Oke, kemudian tahap ketiga ada yang namanya geografi modern. Nah, pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan sudut dipandang dari sudut praktis begitu. Jadi fungsi dari geografi sudah banyak terasa oleh masyarakat pada zaman modern begitu. Dan banyak sekali mengungkap misteri-misteri kejadian-kejadian di bumi begitu. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah geografi di abad 20. Nah, di sini pusat perhatian geografi karena sudah maju, sudah pemikiran, sudah peradaban sudah berkembang, maka pada akhir ke-19 geografi akhirnya mempelajari mengenai iklim, tumbuhan dan hewan serta terhadap bentang alam. Kita lanjut ya, satu-satu. Kemudian geografi klasik. Tokoh-tokoh geografi pada masa ini antara lain, satu ada Herodotus gitu. Herodotus dia menguraikan seluk-beluk keadaan tempat-tempat gitu dan membuat peta dunia. Yang kedua ada Thales, meneliti dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Adapun Heraklides
berpendapat bahwa bumi berputar pada sumbunya dari barat ke timur. Ada yang keempat, Anaximandros, dia membuat peta bumi, beranggapan bahwa bumi bentuknya silinder begitu. Kemudian ada Eratosthenes, membuat karya atau buku berjudul Geographiain, dikenal sebagai bapak geografi begitu ya. Pun nanti geografi asal katanya dari Eratosthenes, kita bahas nanti ya. Kemudian ada Strabo, dia menulis buku berjudul Geographia. Kemudian ada Claudius Ptolemus yang menulis buku mengenai Guide to Geography atau panduan geografi. Itu adalah tokoh-tokoh geografi klasik pada masa sebelum Masehi ya. Nah, kita lanjut. Oh bentar. Nah, yang ini silahkan ditulis dulu ya di buku tulis masing-masing. Oke, yang kedua, geografi abad pertengahan. Tokoh-tokohnya siapa aja sih? Ada Musa al-Khwarizmi. Nah, dia membuat globe pertama gitu ya. Kemudian ada Ibnu Khaldun. Dia menulis buku geografi kesejahteraan. Kemudian ada Nicolaus Copernicus, Galileo, Kepler. Mereka yang mengemukakan pendapat bahwa bumi itu bentuknya bulat begitu. Karena sebelumnya ada banyak anggapan bahwa bumi itu datar atau bumi itu spiral dan sebagainya. Nah, oleh Nicolaus Copernicus, Galileo dan Kepler melakukan penelitian dan sebagainya bahwa bumi bentuknya bulat gitu ya. Kemudian ada Marco Polo, Columbus, Vasco da Gama. Nah, mereka adalah penjelajah samudra yang menuliskan berbagai tempat di muka bumi begitu. Itu adalah tokoh-tokoh pada geografi abad pertengahan. Silakan ditulisnya ya. Kita masuk ke geografi modern. Tokoh-tokohnya ada Immanuel Kant atau peletak dasar geografi modern. Adapun Karl Ritter, nah ini dikenal sebagai peletak dasar geografi sosial. Ini pun silahkan ditulis dulu ya. Nah, zaman terakhir adalah geografi abad ke-20. Tokoh-tokohnya ada Friedrich Ritzel. Nah, dia dikenal dengan ajarannya antropogeografi. Ada Otto Schluter, dia menguraikan pendapat bahwa objek geografi adalah lanskap. Nah, itu adalah tokoh-tokoh geografi pada abad ke-20. Ya, untuk hari ini sebagai permulaan sejarah dan tokoh-tokoh geografi sudah kita pelajari begitu ya. Nanti minggu depan kita akan mempelajari dan lebih mengenal mengenai geografi itu apa yang dimaksud geografi, kemudian apa yang dipelajari oleh geografi, kemudian apa hubungannya dengan pelajaran yang lain dan sebagainya. Nanti minggu depan kita akan bahas. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa ditulis tadi slide-slide yang sudah saya bagikan begitu ya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa makan, jangan lupa mandi, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.